Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah doa yang dikatakan sebagai doa orang yang punya hutang. Hafal doa tersebut atau tidak tahu doa tersebut? Alhamdulillah, kalau memang antum tidak tahu doa tersebut dan tidak hafal doa tersebut, berarti antum nggak punya utang. Adapun orang-orang seperti saya dan sejenisnya yang punya hutang, perlu untuk tahu doa itu, yaitu ketika suatu saat datang seseorang kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian dia mengadu, saya sedang melakukan cicilan pembebasan budak. Dia itu seorang budak, mau membebaskan diri dengan sebuah akad, dinamakan akad mukatabah dengan tuannya, yaitu kalau kamu mampu membayar sekian, kalau zaman dulu sekian dinar, sekian dirham, dengan cara cicil, maka kamu bebas. Nah, dia pun kemudian cari uang, cicil, ternyata suatu ketika gagal bayar, gak mampu cicilnya itu. Maka dia pun datang mengadu kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia punya utang sekian untuk membebaskan dirinya. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, maukah engkau aku ajarkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana barang siapa yang membaca doa ini, seandainya dia punya utang sebesar gunung Sir. Ini sebuah nama gunung, yang namanya gunung mau dinamakan apapun pasti besar bentuknya, maka Allah Ta'ala pasti akan melunasinya. Ya pastilah orang sangat senang dengan diajarkan doa seperti itu. Maka beliau pun menyebutkan doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Walaupun beliau mengatakan ini doa barang siapa yang membacanya akan ditunaikan utangnya, walaupun utangnya sebesar gunung, yang mungkin menurut kita doa ini adalah hanya dibaca oleh orang yang punya hutang. Tapi marilah kita lihat arti dan makna doa ini, agar nanti kita ketahui apakah orang yang tidak punya utang pun pantas membaca doa ini atau tidak. Ada dua sisi dari doa ini. Yang pertama, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, berikanlah kepadaku rasa cukup dengan harta halal. Jangan sampai aku cari harta haram. Jangan sampai aku tidak merasa cukup dengan harta haram, butuh yang haram. Jangan sampai aku tidak merasa cukup dengan harta halal sehingga masih butuh yang haram-haram. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kita kecukupan dengan apa yang telah diberikan kepada kita ini berupa harta yang halal. Sisi yang kedua, wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah aku nikmat rezeki
yang membuat aku merasa cukup hanya dengan dirimu daripada minta-minta sama orang lain. Ini yang dinamakan orang ghani. Orang ghani itu, kalau bahasa Indonesia kita namakan dengan orang kaya, itu ghani itu artinya tidak butuh kepada orang lain. Jadi kalau ada orang dalam hatinya tidak butuh kepada orang lain, maka dia kaya. Tapi kalau dia kaya, uangnya banyak tapi masih butuh kepada orang lain, berarti kamu masih fakir, butuh kepada orang lain. Nah, sisi kedua doa ini kita mintakan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku hanya butuh kepada rahmatmu, kepada nikmatmu, kepada rezeki darimu, aku tidak butuh kepada siapapun. Nah, kalau kita lihat dari kedua makna dari doa ini, ternyata doa ini tidak secara spesifik di dalamnya mengandung ya Allah lunasilah utangku, tidak. Tapi permintaan apa? Permintaan cukup. Cukup dari apa? Cukup dengan halal dari harta haram, cukup hanya dengan nikmat Allah, gak butuh kepada bantuan orang lain. Berarti kita semua, baik itu orang kaya, orang miskin, baik itu orang yang punya utang atau yang tidak punya utang, perlu untuk membaca doa ini dan mengamalkan isi doa ini, yaitu agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kecukupan dengan harta yang halal, memberikan dalam jiwa kita rasa kaya, yaitu tidak butuh kepada manusia, kita hanya butuh kepada rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita dalam rangkaian pembahasan fikih muamalah yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana kita telah menyelesaikan syarat-syarat jual beli, dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan al-buyu'ul manhiyu anha, akad jual beli yang terlarang walaupun secara syarat dia terpenuhi syarat, terpenuhi ridha, tidak ada gharar, jelas barangnya, pelakunya juga adalah orang yang diizinkan melakukan transaksi oleh syariat, akan tetapi ada unsur larangan lain yang terletak dalam akad jual beli itu. Apa saja? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kata beliau di sini, al-bay'u wasyira'u ba'dal adhani tsani yaumal jum'ah. Melakukan akad jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat, yaitu azan untuk khatib naik ke atas mimbar. Nah, di saat ini maka ada orang-orang yang diharamkan melakukan transaksi jual beli. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang wajib hadir sholat Jumat. Muslim, akil, balik, merdeka, sehat walafiat, laki-laki, dan orang yang mukim. Yang mana ini syarat-syarat orang yang wajib hadir sholat Jumat. Maka dia wajib hadir sholat Jumat dalam rangkaian ibadah Jumat, yaitu adanya khutbah. Dan hal ini secara spesifik Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Allah secara spesifik langsung memberitakan dalam ayat ini, yaitu kalau sudah dipanggil ke salat Jumat, segeralah menuju salat Jumat dan tinggalkan jual beli. Walaupun jual beli yang kalian lakukan itu sesuai dengan syaratnya, sah dalam objeknya, sah dalam subjeknya, sah dalam sirahnya, akan tetapi tinggalkan berarti jangan kalian lakukan. Kalau kalian lakukan, dosa hukumnya, karena kalian telah melakukan sebuah larangan.
Nah, di sini penulis mengatakan larangan ini menunjukkan kepada keharaman dan haramnya sebuah perbuatan dalam akad, maka itu berarti batal akad tersebut. Nah, ini jual beli secara umum. Dilarang melakukan jual beli bagi orang-orang yang wajib menghadiri salat Jumat. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan ataupun mengecualikan, boleh bagi dia, bagi orang yang mau hadir salat Jumat dalam perjalanan, sudah khatib sudah naik mimbar, tapi dia boleh melakukan akad jual beli kalau memang itu tujuannya untuk bisa menghadiri salat Jumat. Jadi akad jual beli yang dilakukan adalah bukan untuk hal lain, khusus untuk bisa hadir salat Jumat. Beliau mencontohkan dengan beli air untuk wudu. Di satu tempat nggak ada air, perlu beli, dia sudah dalam masjid, batal wudunya, mau keluar, nggak ada air, harus beli untuk wudu biar bisa salat Jumat. Terus kalau saya nggak beli, nggak bisa salat Jumat. Kalau saya beli, sedang khatib, sedang khutbah, bolehkah saya beli? Boleh. Kenapa? Karena tujuan larangan jual beli agar bisa menghadiri salat Jumat. Jangan terlalaikan dengan akad jual beli. Maka kamu silakan melakukan jual beli karena memang tujuannya untuk bisa hadir salat Jumat. Mungkin di zaman sekarang bisa kita contohkan seperti naik ojek, naik taksi dari rumah belum azan sampai ke depan masjid, sudah azan, sudah khatib, sudah naik atas mimbar. Mau bayar nggak? Taksinya mau dibayar ini, nggak bisa. Nanti habis Jumat aja Pak ya, habis khatib ya. Saya takut bayar nanti, ini akad sedang khutbah. Nggak, langsung bayar, karena memang kamu melakukan hal itu agar bisa hadir ke salat Jumat. Yang kedua, jual beli yang di dalamnya ada tolong menolong dalam kemaksiatan. Jadi benda yang kita beli tersebut benda yang mubah, yang boleh, yang sah secara syarat-syarat akad jual beli. Akan tetapi ternyata penggunaan barang tersebut kita tahu jelas dia digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita termasuk orang-orang yang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yaitu dilarang untuk saling tolong-menolong terhadap perbuatan dosa dan permusuhan. Padahal yang benda yang kita jual mubah, tapi benda yang kita jual itu kita tahu digunakan untuk sebuah perbuatan dosa. Para ulama mencontohkan menjual anggur. Anggur mubah, tapi kita tahu bahwasanya anggur yang kita jual ini dipakai untuk membuat minuman keras, untuk membuat wine, dan apalagi secara khusus yang petani bermitra dengan pabrik wine. Maka yang seperti ini hukumnya haram, walaupun akad jual belinya terpenuhi syarat, tapi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain yang disebut oleh para ulama yaitu menjual senjata ketika zaman fitnah. Apa itu zaman fitnah? Karena Bapak dan Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat fitnah dalam bahasa Arab itu bermakna banyak. Dan ternyata di bahasa Indonesia pun ada istilah fitnah. Namun fitnah dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arab bukan fitnah, tapi dalam bahasa Arab artinya adalah al-buhtan. Karena fitnah dalam bahasa Indonesia artinya menuduh seseorang melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya.
Itu namanya fitnah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab apa namanya yang seperti ini? Namanya buhtan. Kalau mengata-ngatai seseorang yang benar ada pada dirinya dan dia benci dikatain seperti itu dinamakan ghibah. Tapi mengata-ngatain seseorang, dia benci dikatain seperti itu dan tidak ada hal itu pada dirinya, itu dinamakan buhtan dalam bahasa Arab dan fitnah dalam bahasa kita. Nah, adapun fitnah dalam bahasa Arab banyak artinya, namun secara garis besar itu artinya adalah musibah, cobaan, ujian. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan fitnah di akhir zaman, itu yang dimaksud adalah kekacauan ataupun perang saudara sesama kaum muslimin. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman, fitnah, siapa yang menghafal tentang fitnah? Kata beliau kepada sahabat, siapa yang menghafal di antara kalian yang menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah di akhir zaman nanti yang datangnya bagaikan gelombang tsunami, yamuju maujal bahari. Kenapa beliau bertanya seperti itu? Karena sebelumnya ketika beliau tanya tentang fitnah, siapa yang menghafal hadis tentang fitnah, Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi, cobaan yang dihadapi oleh seseorang pada hartanya, pada keluarganya, itu bisa dihapuskan dengan salat, sedekah, amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Intinya bisa dihapuskan dengan ibadah. Kata Umar bin Khattab, bukan itu yang kutanyakan. Kalau fitnah yang kamu sebutkan tadi, maka berbeda antara satu orang dengan orang lain. Orang yang punya anak 5, fitnahnya beda dengan anak 2. Orang yang nggak punya anak, beda dengan fitnah orang yang punya anak. Orang yang punya istri 1, beda dengan orang yang punya fitnah yang punya istri 3. Orang yang nggak punya harta, beda dengan fitnah dengan dihadapi oleh orang yang punya harta. Beda-beda. Bukan itu aku tanya. Bukan fitnah itu, bukan cobaan yang dihadapi seseorang dengan banyak anak, dengan ada harta, dengan ada keluarga. Semuanya mendapatkan cobaan-cobaan tersendiri. Yang aku tanyakan itulah fitnah yang datangnya bagaikan gelombang tsunami. Apa itu? Semua kena. Yang punya anak kena, yang punya harta, yang nggak punya anak kena, yang nggak punya juga kena, yang punya harta kena, yang nggak punya harta juga kena, yang mau tinggal di sini kena, tinggal di sana kena. Semua kena. Kenapa? Gelombang datang menghantam seluruh kaum muslimin. Apa itu? Fitnah apa itu? Itu adalah fitnah kekacauan dalam tubuh kaum muslimin berupa terjadinya perang saudara, permusuhan antara kaum muslimin. Yang mana di zaman itu, kata Rasulullah SAW, kalau hal itu terjadi, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menghilangkan segala faktor yang bisa menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Dalam hadis dikatakan, ketika saat itu tiba, kekacauan itu tiba, sesama kaum muslimin saling terjadi pembunuhan, tidak tahu siapa yang salah. Dalam sebuah hadis dikatakan, da'watuhuma wahidah, kedua-duanya ajakannya sama, kedua-duanya takbir, Allahu Akbar. Kalau lawannya jelas ya, orang kafir harbi dengan muslim enak. Tapi ini enggak, itu takbir, ini takbir. Maka kata Rasulullah SAW, di zaman seperti itu, yang punya busur patahkan busurmu. Yang punya busur putuskan senarmu. Yang punya anak panah patahkan anak panahmu. Yang punya pedang tumpul, datang ke Gunung Uhud, pukulkan pedangmu ke batu Gunung Uhud biar tumpul. Kalau memang kamu butuh punya pedang, bikin pedang dari kayu. Apa tujuannya? Menghindari fitnah, jangan sampai kita membunuh saudara kita kaum muslimin. Nah,
Sudah diperintahkan seperti itu, malah ada orang jualan pedang di masa fitnah. Rasulullah nyuruh untuk putuskan senar, ini malah jual busur sama anak panah. Sekapan? Di zaman fitnah. Padahal yang dijual itulah benda-benda yang mubah, boleh digunakan. Bisa digunakan untuk berburu, bisa digunakan untuk memotong ini dan itu. Tapi zaman fitnah ini lebih dominan prasangkanya bahwasanya akan digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Maka yang seperti ini diharamkan, karena kita termasuk membantu untuk perbuatan haram, yaitu menumpahkan darah kaum muslimin. Contoh yang lain, menjual gelas, menjual cangkir, ataupun kita produksi botol. Tapi ternyata untuk apa? Akadnya dengan pabrik minuman keras, kontraknya selama 10 tahun dengan pabrik minuman keras. Maka kalau kita lihat dari botol, mubah, bisa digunakan untuk ngisi ini, ngisi itu, benda-benda yang suci, benda-benda yang najis pun bisa. Namun gara-gara kita secara jelas akadnya dengan orang yang akan menggunakannya untuk yang haram, maka haram hukumnya menjual benda-benda itu karena penggunaannya haram. Baik. Hukumnya haram jelas. Tapi apakah sah jual belinya? Di sini pun ada khilaf para ulama tentang sah atau tidak. Kalau haram mereka sepakat. Karena membantu dalam perbuatan yang haram, bukan hanya dalam jual beli, dalam apapun juga haram hukumnya. Bahkan disebutkan dalam fikih itu, orang yang ihram itu haji dan umroh, itu dilarang berburu. Baik dia berburu langsung sendiri, atau dia membantu orang lain untuk berburu. Bahkan membantunya itu walaupun pakai isyarat. Kemana larinya kinjang itu? Kemana larinya rusa itu? Sana. Haram. Padahal bukan dia yang berburu, orang lain berburu, tapi dia ikut membantu. Kenapa? Karena memang dia diharamkan untuk berburu. Nah, seperti kita haram minuman keras, haram minum minuman keras. Kita membantu orang untuk menyebarkan minuman keras, memperjualbelikan minuman keras, sama saja. Haram membunuh orang, kita tapi nggak bunuh orang, tapi kita bantu orang nih, mempermudah orang untuk membunuh orang muslim. Haram hukumnya. Baik, sepakat haramnya. Sah nggak jual belinya? Para ulama di sini berbeda pendapat, namun di sini dalam kitab ini disebutkan hukumnya tidak sah. Nah, walaupun di sana ada mazhab lain yang mengatakan hukumnya sah, namun kalau haram jelas mereka sepakat itu. Yang ketiga, yaitu yang ketiga dan keempat itu satu kesatuan ya. Yang ketiga dan keempat kita gabungkan satu kesatuan, yaitu jual beli. Nah, ini istilah ini mungkin istilah langsung mengartikan secara harfiah dari bahasa Arab, yaitu al-bai'u ala bai'i akhihi au asyira'u ala syira'i akhihi. Menjual di atas penjualan orang lain, ataupun membeli di atas pembelian orang lain. Itu kita artikan secara harfiah, dan banyak yang mengartikan seperti ini dari hadis ini. Walaupun kalau yang lebih pantas kita artikan adalah merebut pembelian dan penjualan orang lain. Bagaimana bentuknya merebut itu? Kita tahu bahwasanya yang sudah kita lewati pembahasan kita, yaitu di mana ada orang membeli sesuatu, setelah selesai akad jual beli masih ada jangka waktu boleh untuk mengembalikan, yang dinamakan dengan masa
khiyar. Jadi ada tawar-menawar, kemudian jadi akad, kemudian ada batas waktu antara jadi akadnya dengan sebuah waktu, satu saat, yang mana masih boleh mengembalikan. Itu dinamakan dengan masa khiyar, yang sudah kita lewati pembahasan seperti khiyar majlis. Nah, ada masa-masa setelah masa khiyar. Setelah masa khiyar ini mau dikembalikan nggak boleh. Nah, ada orang membeli, ya kita misalkan dengan pembelian dulu. Ada orang membeli sesuatu. Kemudian kita tahu sudah membeli, kita tanya berapa belinya itu? 2 juta. Mahal sekali. Saya punya barang seperti itu 1,5 itu. Gara-gara ucapan kita ini membuat dia kayak apa? Membatalkan pembelian dia dari orang itu, karena waktunya juga waktu masih bisa membatalkan, agar karena dia mau membeli ke kita. Ini dinamakan dengan kita merebut. Kamu membeli dari sana, saya rebut. Jangan beli dari sana, beli dari saya saja. Sana mahal, beli dari saya saja. Batalkan, karena masih ada waktu pembatalan. Adapun setelah selesai waktu pembatalan, ya nggak bisa batalkan lagi. Tapi ini masih bisa membatalkannya. Ataupun menjual. Kalau tadi membeli, namanya membeli apa? Oh, afwan. Tadi menjual ya. Orang itu menjual, saya jual pasti dengan harga yang lebih murah. Ataupun membeli. Nah, ada orang membeli sesuatu dengan harga 2 juta, kemudian masih masa-masa masih boleh membatalkan. Saya bilang, kamu jual berapa? 2 juta. Kalau saya beli 2 juta, 2,5 itu. Akhirnya dia dengar ucapan kita, dibatalkanlah dengan orang tadi untuk menuju ke pembelian kita. Berarti seakan-akan saya merebut pembelian seseorang. Dan dalam kasus ini langsung ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang, la yabi' ba'dukum 'ala bai'i akhihi. Jangan kalian melakukan jual beli di atas, ataupun Anda artikan merebut jual beli orang lain, yaitu secara model tadi. Baik, ini jelas perbuatan seperti ini. Namun di sana ada akad yang dinamakan dengan akad muzayadah ataupun bai'u man yazid, jual beli dengan cara siapa yang mau menambah harga. Nah, kenapa itu boleh? Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya uang untuk kebutuhan dia sehari-hari, butuh bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata bukan ngasih ikan tapi ngasih kail. Beliau mengatakan, kamu punya apa di rumahmu? Bawa ke sini. Pulang dia ke rumah, cuma dapat 2 benda di rumah, yaitu kain yang digunakan oleh dia dan keluarganya untuk tidur separuhnya, selimut separuhnya, saking nggak punya apa-apa. Yang kedua, dia punya cangkir yang digunakan untuk makan sehari-harinya. Bawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau beli ini? Kata sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah, saya beli 1 dirham. Rasulullah ternyata tidak menyetujuinya dan masih mencari harga yang lebih pantas. Man yazid, siapa yang mau nambah? Dirhamaini au thalathan, siapa yang mau nambah 2 dirham ataupun 3? Siapa yang mau? Siapa yang mau?
Sahabat lain mengatakan, saya mau 2 dirham ya Rasulullah. Siapa yang mau nambah lagi? Ternyata tidak nambah lagi, cuma 2 dirham. Maka Rasulullah SAW pun menjual kepada orang yang menawarkan 2 dirham, padahal sebelumnya ada orang menawarkan 1 dirham. Maka Rasulullah SAW pun menjualnya, dikasihkan 2 dirham. Rasulullah bilang, 1 dirham kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari, 1 dirham lagi beli kapak. Bukan kapak, mata kapak, kadung. Cari, beli. Sebelum kamu kerja, bawa ke sini dulu. Maka ketika dibawakan, Rasulullah SAW yang sendiri yang mengikat dengan kayu, mendoakan untuk barokah. Silahkan kamu pergi cari ma'isyah, cari bekerja, jangan aku lihat selama 15 hari. Ternyata setelah 15 hari dia datang, sudah berkecukupan, punya uang untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya. Masya Allah. Tadi hadis ini disebutkan Rasulullah melakukan akad jual beli secara lelang. Apa hukumnya? Boleh. Terus bagaimana cara mensinkronkan dengan hadis melarang merebut pembelian orang lain? Jawabannya adalah karena dalam akad lelang itu semua tahu kita sedang berebutan. Dan semua tahu ketika saya menawar harga segini, dia belum ridho. Buktinya dia katakan, siapa yang mau lebih? Siapa yang mau beli lebih? Maka berarti dia belum setuju dengan penawaran saya. Diambillah oleh orang lain dan disetujui oleh dia. Maka yang seperti ini dibolehkan jual beli seperti ini. Dan ini juga tidak termasuk ke dalam larangan. Ada hadis lain yang mengatakan larangannya adalah as-saumu ala saumi akhi. Dilarang menawar di atas penawaran orang lain. Dilarang merebut penawaran orang lain. Kapan itu? Ketika sudah disepakati sebuah harga, namun belum sampai melakukan akad, datang orang lain bilang, oh jangan jual ke saya, ke dia, jual ke saya saja. Memang belum terjadi akad, tapi sudah disepakati sebuah harga, maka dilarang kita untuk merebutnya. Namun kalau belum disepakati sebuah harga, maka dan dia menawarkan ke orang lain, maka silahkan kita memberikan penawaran kita, karena itu termasuk perbuatan yang boleh. Dan Rasulullah SAW pernah melakukannya dalam transaksi lelang. Baik. Yang kelima, yang tadi yang ketiga dan keempat tadi sama-sama jual beli di atas penjualan orang lain, di atas pembelian orang lain. Yang kelima, yaitu yang dinamakan dengan bai'ul ainah, jual beli secara ainah. Baik, sekarang kita punya satu istilah yang semoga menjadi familiar bagi kita dengan sering-seringnya kita mengikuti kajian tentang fikih muamalah. Sebagaimana sudah familiar istilah riba, istilah gharar, istilah dhaman misalnya, istilah jahalah sering kita dengar. Maka sekarang kita punya istilah sebuah akad jual beli yang dinamakan dengan ainah. Yang dinamakan dengan ainah. Apa itu jual beli ainah? Kita sedang membahas ini adalah jual beli yang haram, walaupun secara akad jual beli kita lihat dia benar karena terpenuhinya syarat-syarat jual beli, tetapi haram. Mari kita lihat dari sisi manakah perbuatan ini haram. Baik. Akad ainah itu asal muasalnya muncul dari seseorang yang butuh uang. Butuh uang, kemudian dia mau pinjem uang. Dia bukan jualan, dia bukan mau jualan. Dia butuh uang,
karena mau digunakan untuk konsumtif ataupun digunakan untuk transaksi yang lain, itu dibutuhkan oleh dia. Ya, ini yang pertama. Ini tolong ini dasar awal mula orang berani melakukan inah, ini asalnya. Nanti akan kita bawa ke jual beli yang lain, itu dinamakan dengan tawarruk. Baik, contoh. Saya datang ke si A. Saya bilang, Pak, pinjam uang 1 juta. Ini secara gampangan aja ya, tapi biasanya orang itu sampai 10 juta, 100 juta. Mungkin dia mau main di saham, mau invest di saham, mau invest di sebuah peternakan, di sebuah crowdfunding yang butuh segini. Jadi dia butuhnya uang segar. Pak, pinjam uang 1 juta. Nah, dibilang sama orang si A, bilang, saya nggak mau minjemkan, karena meminjemkan itu nggak boleh ngambil untung, riba. Tahu dia. Dan saya tahu kamu kan gunakan pinjam itu untuk invest kan? Iya. Nah, saya nggak mau pinjam. Terus gimana? Gini aja. Nah, dia bikin solusi. Nah, tolong diperhatikan. Si A bilang, gini aja. Saya jual HP saya, sebuah benda, intinya sebuah benda. Ya. Saya jual ke kamu seharga 1.200.000. Nyicil sampai 1 tahun. Seperti kamu kan mau minjam uang 1 juta kan, nyicil 1 tahun kan, bayarnya tahun depan kan. Nah, kamu juga beli HP saya seharga 1.200.000, nyicilnya 1 tahun. Kata saya, Pak, saya di sini butuh uang, Pak. Kalau saya punya uang, ngapain saya beli? Ngapain saya beli barang itu? Kalau memang saya butuh punya uang, nggak mungkin saya beli, langsung saya invest. Dia bilang, gini caranya. Kamu belinya kan utang, tidak tunai. Kamu beli, dia bilang, si A bilang, beli HP saya 1,5, 1,2, tapi bayarnya tahun depan. Baik, terus? Nah, saya beli lagi HP itu dari kamu tunai 1 juta. Jadi HP dia berpindah kepada saya, akadnya bayarnya 1,2 juta tahun depan. Sudah, kan saya nggak butuh HP, Pak. Sudah saya bilang dari awal, saya tidak butuh HP, saya butuhnya uang. Kemudian dia bilang, jual lagi ke si A. Ya, sudah saya pegang, bahkan saya bawa pulang ke rumah. Kemudian saya datang lagi, jual lagi ke si A senilai 1 juta rupiah. Hasilnya apa? Dari mana? Mari kita lihat dari mana sisi ribanya. Kalau kita lihat dari jual beli dia ke saya, sah. Boleh orang jual beli dengan cara terhutang, bayarnya 1 tahun, tempo 1 tahun, senilai sekian, boleh. Boleh orang menjual sesuatu kepada orang lain secara tunai, boleh. Jadi kalau dari situ boleh, dari sini boleh. Begitu digabung, Pak, apa yang terjadi? Dari mana ribanya? Ternyata hakikatnya adalah barang HP tidak berpindah dari si A. Datang dari si A, berakhir di si A. Saya datang nggak punya uang, pulang punya uang, ya kan? 1 juta. Dan saya harus bayar ke dia berapa? 1,2 juta. Berarti hakikatnya adalah dia ngasih pinjem ke saya 1 juta, bayarnya 1.200.000, tapi dibungkus dengan cara nampaknya seperti jual beli. Bayangkan, dia ingin menghindari riba secara jelas, secara gamblang. Oh, saya pinjamin 1 juta, bayar nanti 1.200.000 ya. Ini riba wadih, zahir, nggak ada perdebatan lagi. Tapi dia ingin mengemas riba ini dengan sebuah transaksi, dengan 2 akad jual beli di dalamnya, yaitu penjualan dari dia ke saya dan penjualan saya ke dia. Inilah dinamakan dengan ainah. Dan ini haram hukumnya.
Ini adalah akal-akalan dalam akad untuk melegalkan riba. Nah, model seperti ini terbukti dia itu tidak mau tahu barangnya. Ini dinamakan dengan laisa bai'u raghbatin. Saya membeli HP kamu, membeli barang kamu tawaran itu bukan gara-gara saya suka dengan barangmu. Saya nggak peduli mau ada cacat, mau bisa digunakan atau tidak. Yang saya inginkan adalah uangmu dengan cara beli barangmu yang saya tahu akan kamu beli lagi. Jadi di sini padahal dia ternyata sebenarnya saya ini tidak mau melakukan jual beli, gak mau neliti barangnya pantas atau tidak, bagus atau tidak, saya suka atau tidak. Yang penting saya nanti dapat uang seperti saya inginkan tadi. Jadi sebenarnya barang yang lewat di antara kita berdua cuma akal-akalan belaka. Dia cuma lewat gini aja, Pak. Set, balik lagi ke sana. Nggak mau tahu barangnya bagaimana. Baik. Ini ainah namanya. Nah, terjadi antara dua orang. Barang si A berpindah ke saya dan kembali lagi ke si A. Uang si A berpindah ke saya dan saya harus membayar kepada si A dengan jumlah yang besar. Baik, ini namanya ainah. Bagaimana dengan tawarruk? Boleh atau tidak tawarruk? Yang tadi kita sebutkan adalah ainah antara dua orang. Sekarang bagaimana dengan antara tiga pihak? Ingat ya, alasan pertamanya tadi apa? Butuh uang. Saya nggak butuh barang. Saya bukan sedang ingin transaksi barang. Setelah saya dapat uang, saya akan bisnis ke bidang yang lain. Saya mau nanam saham, saya mau ke pasar modal, saya mau bikin peternakan, pertanian, mau buka startup dan lain sebagainya. Cuma gara-gara nggak ada yang minjamkan uang, saya datang ke si A ataupun datang ke sebuah pabrik, saya mau beli barang Anda totalnya adalah 100 juta, cuma nyicil ataupun jatuh temponya setelah 5 tahun. Misalnya dia beli sendal, dia beli alat-alat elektronik yang kecil-kecil yang harganya cuma 20.000. Dia beli jam tangan, mainan anak-anak yang totalnya 100 juta. Tapi cicilnya per tahun ataupun per bulan yang jatuh temponya adalah sampai 5 tahun. Dan dia yakin selama 5 tahun kalau dia tanam 100 juta ini di saham, dia bisa tanam di startup, di pertanian, menurut hitung-hitungan portofolionya dia bisa mendapatkan keuntungan 20% misalnya. Misal. Maka dia belilah barang tersebut senilai 100 juta. Per piece-nya ini dijual seharga misalnya kita katakan 25.000. Ya kali aja berapa, yang totalnya 100 juta. Sales pabrik ini kalau ngelempar barang itu ke pasaran, dia beraninya ngasih adalah 23.000 ataupun 22.000. Sehingga penjualnya menjual 25.000. Dari sales pabrik, salesnya jualnya 23.000 ataupun 22.000. Sehingga pedagang menjual langsung ke konsumen 25.000 ataupun disubkan lagi 23.000 ataupun 24.000. Intinya seperti itu. Nah, ketika saya ambil barang itu, saya berani jual. Saya ambilnya berarti berapa? Saya ambil berarti 20.000. Ataupun saya ambil 20
berapa misalnya kita katakan, saya ambil berarti per piece-nya misalnya 22.000, karena sales ngambilnya 22.000 kasihkan, dan saya lempar ke pasar biar cepat laku, saya jual 20.000. Rugi kan? Rugi kan? Kayak tadi juga, saya belinya 1.200.000 utang, saya jual lagi tunainya berapa? 1 juta. Itu juga saya beli per piece-nya ini 21.000, karena sales tuh ngambil 21, dia jualnya ke pasar 22.000. Akan tapi saya jual ke pasar 20.000. Orang pasar ketika datang barang berapa ini? 20.000. Kok bisa? Kok bisa? Yang salesnya asli saja datang ngasihnya 22.000, dan ini barang asli, bukan barang KW. Inilah dinamakan dengan bakar duit. Saya mau bakar duit saya yang 1.000, saya belinya 21, saya jualnya 20.000. Saya mau bakar duit saya 1.000. Gara-gara apa? Saya tahu dengan saya bakar ini saya dapat uang segar, akan saya investkan tempat lain yang akan datang keuntungan berkali-kali lipat. Ini dinamakan dengan tawarruq. Jadi saya bukan niat mau jualan, bukan niat menjualan itu, saya maunya ke tempat lain, saya butuh uang. Nah, jadi kalau Anda lihat ada di pasaran ada barang murah, barang asli, seketika murah, gara-gara dijual oleh dia, biasanya orang gara-gara ini, gara-gara memang dia bukan butuh barang, dia butuh uang biar cepat laku. Dia cicil 100 juta untuk 5 tahun, tapi dia bisa dapat 100 juta dicicil kan, tapi dia bisa dapat 90 juta ataupun 80 juta dalam waktu 5 bulan. Yang waktu 5 bulan ini dia bisa investkan ke tempat lain, dalam waktu 3 tahun bisa beruntung, bisa 600 juta ataupun bisa berapa ratus juta. Jadi, gampang dia bayar hutang nanti. Bisa dibayangkan ya? Saya bayangkan tawarruk ya. Nah, ada ulama yang mengatakan tawarruk ini pun haram, dia saudaranya inah. Namun pendapat yang kuat wallahu taala alam, tawarruk ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena tidak ada unsur riba di dalamnya. Kenapa nggak ada unsur riba? Kalau yang tadi unsur ribanya jelas, yaitu maunya ngasih pinjaman 1 juta, bayarnya 1.200.000, barangnya nggak dipedulikan, karena memang bukan itu tujuannya. Namun kalau tawarruk, dia ketika beli barang benar-benar diteliti barang ini laku nggak di pasaran. Kalau tadi kalau yang inah dia nggak akan peduli, karena orang itu pasti akan ngambil lagi karena memang barang dia. Kalau ini nggak, saya kalau kamu kasih barang rusak nggak akan saya mau beli saya. Kalau barang ini nggak laku di pasaran, saya nggak akan beli. Benar-benar saya jaga, saya simpan, biar laku di pasaran. Berarti di sini dia benar-benar jualan. Walaupun bukan tujuan dia berdagang di barang itu. Yang penting laku, mau diinvestkan ke tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat di antara para ulama adalah tawarruk ini hukumnya boleh. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah terkadang begitu orang melihat ainah nggak boleh, tawarruk boleh, akhirnya ada orang yang ngakal-ngakali lagi, digabungkan antara ainah dengan tawarruk. Caranya bagaimana? Si A tadi yang mau melakukan ainah tadi, begitu tahu orang nggak melakukan ainah gara-gara haram, dia kerja sama-sama si C. C, kamu buka toko. Nanti kalau ada orang mau pinjam uang sama saya akan mengadakan akad dengan dia, nanti tawarruk dengan kamu. Tadi paham ya? Beli dari saya barang. Oh, saya kan bukan butuh barang, saya butuh uang. Kamu jual aja ke si C nanti. Barang dari si A dibeli oleh si B ini, kemudian dia jual ke si C. Si C nanti balik lagi ke si A. Jadi segitiga bermuda ya. Segitiga riba.
Nah ini kalau seperti ini sudah tahu akal-akalan seperti ini nggak boleh. Tapi kalau di sini nanti sama saja, nggak peduli dia barangnya, jual ke si C pasti laku kok. Gak usah lihat-lihat, pasti laku. Si C kamu datangkan bilang barang dari saya laku langsung gitu. Ya kadang-kadang memang kong kali kon balik lagi ke sini nanti putar-putar itu aja. Tapi kalau tawarruk benar-benar dia jual ke tangan kedua, dan tangan kedua ini benar-benar jualnya ke konsumen. Jadi benar-benar barang itu barang yang dibutuhkan. Jadi wallahu taala alam, itu adalah pendapat yang kuat dalam masalah ini, yaitu bolehnya akad tawarruk. Yang keenam, larangannya ada yang jadi larangan juga adalah bai'ul mabi' qabla qabdihi. Menjual barang yang belum diserah terimakan. Menjual kembali barang yang belum diserah terimakan. Baik. Tolong perhatikan di sini. Saya membeli barang dari Anda, membeli motor Anda di rumah, membeli laptop Anda yang ada di rumah, membeli HP Anda yang ada di rumah yang sudah saya lihat. Kemudian saya sudah kasih uang ataupun belum saya kasih uang, kita masih akad. Kita hanya akad dan uangnya masih di rumah Anda. Maka barang itu punya siapa? Saya membeli laptop Anda, si A laptop dari si B, laptopnya masih di toko ataupun masih di rumah si B, sudah terjadi akad, bayarannya mau cicil, mau besok, mau sudah terjadi akad. Laptop itu punya siapa? A dan si B beli laptop, A beli laptop dari si B, laptopnya masih di rumah si B, sudah dijadikan akad, sudah dibayar atau belum dibayar. Laptop punya siapa? Punya si A. Apa bukti punya si A? Si B nggak boleh lagi menjual barang itu ke orang lain. Itu aja. Si B sekarang tugasnya satu, yaitu menyerahkan. Itu tugasnya dia. Kalau memang masih punya si B, berarti si B masih boleh jual ke yang lain, batalkan. Ini nggak boleh lagi. Itu punya si A. Cuma barang itu masih di bawah tanggung jawab si B. Apa tanggung jawab si B? Tanggung jawab si B untuk menyerahkan. Yang mana kalau ternyata barang itu rusak sebelum diserahkan, beli ayam, ayamnya mati. Beli laptop, laptopnya ketumpahan air, maka si B mengembalikan uang, batal jual belinya. Itu konsekuensinya. Baik, sekarang si A beli laptop ke si B, harganya berapa? 4,5 juta, masih di rumah si B. Saya jual ke orang lain. C, mau beli laptop saya enggak? Kan ini sudah tahu kan laptop saya kan? Bukan laptop dia lagi, sudah laptop saya, cuma belum diserahkan. Mau beli laptop saya enggak? Itu yang saya sudah beli dari si B. Mau, berapa harganya? 5 juta. Langsung akad 5 juta, dia datang ke si B minta laptop. Apa ini? Laptop si A. Laptop si A. Kalau nggak percaya telepon aja, telepon. Iya, kasihkan ke si B, kasihkan ke si C. Dikasihkan ke si C. Apa hukumnya? Apa yang dipertanyakan adalah apa hukum jual beli saya sama si C? Yaitu saya menjual barang yang saya beli dari si B belum diserah terimakan kepada saya. Yang mana barang itu belum di bawah tanggung jawab saya, masih di bawah tanggung jawab si B. Apa hukumnya? Tidak boleh. Ya. Jadi kalau dari sisi ini kita lihat, kita perlu menambah lagi ataupun menambahkan satu poin lagi dalam syarat jual beli yang sudah kita lewatin, yaitu syarat jual beli adalah barang tersebut dimiliki. Berarti nggak boleh menjual barang bukan miliknya.
Tambah lagi, bukan kita tambah, kita bertegas lagi dengan hadis yang lain, yaitu dan sudah diserah terimakan kepada dia, sudah berada di dalam kuasa dia, baru boleh dijual kepada orang lain. Ini nasnya. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Barang siapa yang membeli makanan, maka tidak boleh dia jual kembali makanan tersebut sampai diserah terimakan dulu kepada dia. Baik. Kan hadisnya makanan, Ustaz. Baik. Ada hadis lain yang menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'as sila'u haitsu tubta'. Rasulullah SAW melarang menjual barang dagangan di mana dia sedang membelinya. Hatta yahuzahat tujjaru ila rihalim, sampai barang tersebut diambil dulu ke tokonya ataupun ke kekuasaannya. Kalau kita sekarang tokonya, mobilnya, mobil boxnya si pembeli. Beli dulu sampai ke kamu dulu, baru kamu jual ke orang lain. Di sini hadisnya secara umum, yaitu barang dagangan, bukan hanya khusus pada zat makanan. Baik. Terus kalau gitu Ustaz, kalau kita jualan kita harus beli dulu berarti Ustaz? Udah beli kemudian kita bawa ke rumah lagi? Jawabannya ada jalan lain. Intinya adalah gimana akad kamu dengan si B. A dan B itu akad kamu apa? Akad kamu beli, ya ambil dulu. Akad kamu perwakilan, reseller, itu lain lagi, itu namanya perwakilan. B, kamu punya laptop ya? Boleh nggak saya tawarin ke orang lain? Boleh. Berapa? Sekian. Saya berapa dapatnya? Itu. Walaupun belum di tempat antum, silakan antum tawarin, karena itu wakilnya dia. Jadi pertegas dulu, kamu sebelum kamu jual, wahai A, kejual ke si C, kamu dengan si B itu apa dulu? Ternyata di muamalah itu banyak pilihan. Makanya para ulama melarang mencampur-campur aduk antara akad agar tidak ada gharar. Apa contohnya? Contohnya seperti yang sering Anda sebutkan, yaitu ketika jual barang orang lain, si A bilangnya saya wakilnya si B. Tapi begitu barang diserahkan kepada saya untuk bawa ke si C, ternyata rusak di tengah jalan, si B bilang, kamu harus ganti. Loh, kok bisa ganti? Kan sudah kamu ambil. Begitu saya mau jual, dibilang wakil. Begitu saya sudah ngambil untuk saya serahkan, dibilang sudah beli. Ini namanya mencampur aduk akad. Gharar namanya. Ayo, kalau saya ini wakil kamu, sudah saya boleh jual tanpa saya beli dulu. Begitu laku, ketika saya bawa dari rumah kamu ke si C, kalau rusak, saya nggak tanggung jawab. Kalau rusak bukan gara-gara keteledoran saya. Kenapa saya nggak tanggung jawab? Karena saya wakilnya kamu. Penanggung jawab kamu sepenuhnya. Mau nggak? Orang biasanya maunya untung, begitu suruh tanggung jawab nggak mau. Akhirnya yang dilakukan apa? Campur aduk akad. Loh, kan saya wakil Pak. Loh, kamu kan sudah ngambil barangnya. Kalau sudah kamu ngambil, tanggung jawab kamu. Rusak harus kamu tanggung sendiri. Berarti bukan wakil itu Pak. Begitu mau untung dibilang wakil, begitu ada kerusakan dibilang bukan wakil. Itulah namanya mencampur aduk akad sehingga menjadi gharar. Maka perjelas dari awal. Ada seorang ustadz ketika diprotes oleh sebagian pengusaha importir, dia bilang gini, Ustadz, boleh nggak Ustadz saya impor barang dari sana, yang ngantar kan dari pabriknya yang ngantar. Begitu sampai ke pelabuhan, saya langsung telepon konsumen saya nggak datang nyambut, nggak ada gudang di pelabuhan. Itu barang sudah sampai, langsung ambil. Jadi saya menjual barang sebelum saya terima. Kata Ustadz, ini nggak boleh. Hadisnya jelas. Apa kata mereka? Waduh Ustadz, kalau gitu masa kita sewa gudang di pelabuhan, nanti biaya lagi dan sebagainya, masa nggak boleh langsung dari pabriknya, langsung gara-gara kita beli dengan langsung dari konsumen langsung.
protes mereka. Ustaznya santai jawab, itulah hikmahnya dengan kalian membuka gudang di pelabuhan, maka kalian telah membuka lapangan kerja untuk orang lain. Langsung mereka, oh iya juga ya, gak usah jawab pakai mendalil, sudah jelas. Mereka masih protes kan. Jawab, ya itulah hikmahnya. Kalian bisa membuka perekonomian masyarakat. Ada orang yang jadi petugas petugas gudang, satpamnya dan lain sebagainya. Kan kamu bisa gaji orang. Kamu bisa membuka lowongan pekerjaan. Oh iya juga Ustaz ya. Jadi marilah kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin belum nampak hikmahnya di hadapan kita, namun setelah kita cerna dengan baik, maka di situ mengandung hikmah yang besar. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan model jual beli larangan yang berikutnya. Baik, demikian apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.